Belajar itu jangan dihafal semuanya sekaligus, karena cara ini hanya akan bertahan dalam waktu yang singkat. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Make It Stick karya Peter C. Brown. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas metode belajar yang membuat informasi bisa bertahan lama di dalam memori kita. Pada dasarnya, kebanyakan orang tidak begitu baik dalam belajar. Misalnya begini, banyak orang percaya kalau metode mengulang materi pelajaran dan fokus mendalam adalah komponen penting dalam strategi belajar. Padahal, ini adalah asumsi yang salah. Karena strategi ini hanya berguna untuk jangka pendek. Kita perlu mengetahui metode yang tepat karena belajar adalah kunci sukses dalam setiap area kehidupan. Kita tidak bisa lulus sekolah menengah atas tanpa penguasaan seni bahasa, matematika, sains, dan studi sosial. Berlanjut ketika masuk ke dunia kerja, kita membutuhkan keahlian untuk menguasai keterampilan kerja dan menghadapi kolega yang sulit. Saat pensiun, kamu mengisi waktu luang dengan menjalani minat baru. Jika kamu tahu cara belajar yang tepat, maka kamu akan memiliki keuntungan dalam hidup. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, mitos belajar yang kurang efektif. Di banyak negara, sekolah masih menggunakan metode pengajaran yang tradisional. Misalnya, murid diminta untuk menghafal catatan yang panjang untuk mempersiapkan ujian. Hal ini ternyata hanya berguna untuk menyimpan informasi ke dalam memori jangka pendek. Cara kerja otak tidak seperti itu. Memori di otak itu seperti otot yang bertambah kuat apabila dilatih terus-menerus. Ada cara yang lebih baik untuk belajar, yaitu dengan membagi waktu belajar di waktu yang berbeda dan menjawab kuis untuk mengetes apa yang sudah kamu pelajari. Ini merupakan metode yang lebih efektif, karena kita akan mereview informasi yang sudah kita pelajari secara berkala daripada berusaha mengingat seluruh informasi sekaligus. Saat kamu mengulang informasi yang pernah kamu pelajari di masa lalu, ini memerlukan banyak upaya untuk mengingatnya. Dengan meninjau materi dari waktu ke waktu, pikiran kamu harus bekerja lebih keras daripada jika kamu hanya meninjaunya sekali saja. Ingat, tadi di awal saya jelaskan kalau kemampuan memori di otak itu seperti otot yang harus dilatih terus-menerus. Latihan ini akan membantu untuk memperkuat apa yang sudah kamu pelajari dan menghubungkan potongan informasi yang berbeda. Ketika kamu sering memperkenalkan dirimu dengan ide baru, maka ide itu menjadi lebih bermakna karena pikiran kamu dipaksa untuk membuat hubungan antara informasi baru dan hal-hal lain yang berhubungan atau berbeda. Perlu disadari, belajar membutuhkan waktu. Ketika kita belajar hal baru, maka informasi itu awalnya disimpan ke dalam memori jangka pendek. Tidak masalah jika kamu melakukan kesalahan. Misalnya, kamu mempelajari hal baru dengan menggunakan kartu bantu atau mencoba berbagai cara lain sampai kamu bisa melakukannya dengan benar. Kamu juga bisa minta bantuan orang yang tahu strategi belajar yang tepat untuk membimbing kamu dalam belajar, seperti yang dilakukan oleh mentor. Perlu juga dipahami kalau proses belajar adalah trial dan error, jadi kegagalan tidak bisa dihindari. Namun, jika kamu memahami konsep dasarnya, maka hal ini akan berdampak signifikan pada cara kamu belajar. Kedua, metode belajar efektif. Untuk belajar dengan tepat, kita perlu memahami bagaimana cara kita belajar. Ada 3 proses yang perlu dilalui. Pertama, selama fase encoding, informasi baru diterima oleh otak dalam bentuk muatan kimia dan listrik. Lalu, informasi itu akan dikodekan ke dalam jejak memori yang disimpan ke dalam memori kerja jangka pendek. Kekurangannya, sebagian besar jejak ingatan ini akan dilupakan. Fase berikutnya yaitu consolidation. Ini adalah fase di mana informasi ditempatkan ke dalam memori jangka panjang. Jejak ingatan lalu diatur ulang dan dihubungkan dengan pengalaman dan pengetahuan masa lalu dalam ingatan jangka panjang untuk memberinya makna. Proses ini memperkuat dan menstabilkan jejak memori. Ketiga adalah retrieval. Ini adalah fase di mana kamu mampu mengambil informasi dari memori jangka panjang. Fase ini secara bersamaan akan memperkuat jejak memori dan menghubungkannya ke pembelajaran baru. Jika kita terbiasa menggunakan ujian sebagai alat untuk mengetahui apakah seseorang sudah paham materi yang disampaikan atau tidak, bagaimana bila kita mencoba pendekatan yang berbeda?
Riset menemukan kalau ada cara yang lebih efektif dalam belajar, yaitu dengan proses retrieval, di mana kita secara rutin melakukan tes untuk memperkuat memori. Kita bisa mulai dengan melakukan kuis sedari awal dan rutin. Ini adalah cara untuk membuat apa yang dipelajari menjadi terus diingat. Agar efektif, kuis harus diulangi berulang kali dan diberikan jarak selama periode waktu tertentu. Sebuah studi menunjukkan ketika siswa membaca satu bagian teks dan mengambil ujian yang bertanya apakah mereka mengingat apa yang mereka baca, mereka mampu mempertahankan 50% lebih banyak informasi seminggu kemudian daripada mereka yang membaca teks yang sama tetapi tidak dites. Kita juga bisa mempraktekkan ini dengan memberikan kuis kepada diri sendiri. Jadi, setiap kali kita belajar hal baru, coba kerjakan kuis untuk mengetes pemahaman kamu terhadap topik tertentu. Latihan ini akan membantu kamu dalam memahami di mana area kekuatan dan kelemahan kamu terhadap topik tertentu, sehingga bisa membantu proses kamu dalam belajar. Ketiga, menjadi pembelajar seumur hidup. Gen dan lingkungan sama-sama berperan dalam menentukan kecerdasan seseorang. Namun, otak tidak statis dan memiliki kapasitas untuk tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Kemampuan belajar dapat meningkat melalui kerja keras, yang kemudian meningkatkan produksi mielin, zat yang melapisi neuron. Begitu mielin meningkat melalui kerja keras, pengetahuan akan menjadi lebih otomatis. Selain itu, neuroplastisitas memungkinkan neuron baru dihasilkan sepanjang hidup di hipokampus yang merupakan pusat memori. Hal ini menunjukkan bahwa orang dapat memaksimalkan potensi mereka dengan belajar bagaimana mengembangkan keterampilan mereka melalui latihan dan pengalaman. Penelitian menunjukkan bahwa cara terbaik untuk belajar adalah melalui trial dan error. Tentu saja hal ini kadang bertentangan dengan pengetahuan konvensional. Akibatnya, orang yang mencoba mempelajari hal baru seringkali menjadi frustasi. Namun penelitian membuktikan, metode ini mengarah pada pemahaman yang lebih dalam daripada menghafal atau belajar. Seorang pembelajar bisa menjadi ahli apabila dia mampu mengubah informasi yang dipelajari secara mendalam menjadi kebiasaan. Jika kamu bekerja keras dan percaya pada kapasitas diri kamu pribadi untuk tumbuh, maka kamu pada akhirnya akan mencapai titik di mana pengetahuan yang diperoleh bukan lagi sesuatu yang hanya diingat, tetapi merupakan bagian integral dari siapa diri kamu dan kebiasaan yang dikuasai. Tidak jarang juga kita lihat ada orang yang mampu memiliki keahlian yang luar biasa pada bidang tertentu, padahal mereka sudah berada pada usia lanjut. Hal ini bisa dilihat dari seorang musisi yang ahli. Walaupun usianya lanjut, tapi mereka masih mampu memainkan alat musik dengan sangat baik. Latihan panjang mereka telah mengubah pengetahuan itu menjadi kebiasaan, dan pada akhirnya dapat dengan mudah di-recall tanpa harus mengingat semuanya secara keseluruhan. Walaupun kita sudah mulai belajar sejak usia yang sangat muda, tapi tidak semua orang tahu strategi belajar yang tepat. Ini bukan tentang apa yang kamu ketahui, tetapi bagaimana kamu mempraktikkan apa yang kamu ketahui. Menentukan seberapa baik pembelajaran tersebut bermanfaat bagi kamu di masa depan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.